Ya, halo teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan penuh energi positif ya. Hari ini, saya mau ngobrol soal hal yang sering banget dialami oleh banyak orang, terutama buat teman-teman yang sedang berusaha dengan bisnis kecil-kecilan. Ya, judul video kita kali ini adalah Anda jangan menyerah. Anda itu pemimpin di bisnis Anda sendiri, walaupun bisnis kecil-kecilan. Ya, kenapa saya angkat tema ini? Karena saya tahu banyak banget orang di luar sana yang minder, yang merasa rendah diri, dan merasa bisnis kecil itu nggak ada harganya. Padahal, jika mau jujur, dari bisnis kecil itulah sering lahir pengusaha besar. Ya, kita langsung saja menuju pembahasannya. Yang pertama, rasa minder di bisnis kecil. Teman-teman semua, coba bayangkan, seorang ibu yang tiap pagi bangun jam 3 dini hari, bikin gorengan untuk dijual. Modalnya mungkin nggak seberapa, dapurnya sederhana, tapi setiap hari dia berusaha. Ada seorang bapak yang buka warung kecil di depan rumah, jualan kopi, jualan gorengan, sama mie instan. Orang sering bilang, ah, warung kecil, tapi dari situlah dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Ya, seringkali orang di sekitar kita meremehkan bisnis kecil. Bahkan kadang kita sendiri yang meremehkan diri kita. Kita bilang ke diri kita sendiri, ah, cuman jualan online kecil-kecilan, mana bisa sukses. Modal kecil, nggak akan bisa besar. Ah, saya kan cuman orang biasa, bukan orang sukses. Nah, pikiran inilah yang berbahaya. Karena sebelum orang lain meremehkan, kita sudah meremehkan diri kita sendiri. Padahal, kunci utama bisnis itu bukan seberapa besar kita memulai, tapi seberapa kuat kita untuk bertahan. Kemudian yang kedua, semua yang besar pernah dari yang kecil. Ya, mari kita lihat fakta sederhana. Apple, perusahaan teknologi terbesar di dunia, dimulai dari garasi rumah. KFC, restoran cepat saji yang terkenal, dimulai dari seorang kakek yang jualan ayam goreng sederhana. Banyak toko besar di pasar, dulunya hanya lapak kecil di pinggir jalan. Ya, jadi artinya apa? Semua yang besar itu dulunya dari yang kecil. Semua yang hebat dulunya sederhana. Bedanya, ada yang berhenti di tengah jalan, ada juga yang tetap bertahan walaupun sedang kesusahan. Ya, jika Anda hari ini merasa bisnis Anda kecil, itu wajar. Tapi jangan pernah berpikir bisnis kecil itu selamanya kecil. Kemudian, yang ketiga, pemimpin itu Anda. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Anda itu pemimpin di bisnis Anda sendiri. Mungkin Anda nggak punya karyawan, nggak punya kantor besar, bahkan masih usaha sendirian. Tapi tetap saja, semua keputusan ada di tangan Anda. Dari hal kecil seperti mau buka jam berapa, mau jual dengan harga berapa, mau stok barang apa, mau menghadapi pelanggan dengan cara seperti apa. Ya, semuanya Anda yang tentukan. Itulah tanda Anda seorang pemimpin. Ya, pemimpin bukan soal jabatan. Pemimpin itu soal tanggung jawab. Jika bisnis Anda beruntung, Anda yang merasakannya. Jika rugi, Anda yang menanggungnya. Dan keberanian untuk memikul tanggung jawab, itulah yang bikin Anda layak disebut kepemimpinan. Kemudian yang keempat, hambatan dan
godaan untuk menyerah. Ya, saya paham banget teman-teman, berbisnis itu nggak selalu mulus. Ada masanya pelanggan sepi, ada masanya modal seret, ada masanya barang nggak laku, dan yang lebih menyakitkan, ada masanya kita diremehkan oleh orang lain. Mungkin ada tetangga yang nyeletuk, bisnis kecil-kecilan gitu, apa bisa ngasih makan keluarga? Mungkin ada teman yang bilang, ngapain capek-capek, lebih baik kerja saja. Ya, jika kita lemah, omongan itu bisa bikin kita menyerah. Tapi jika kita kuat, omongan itu justru jadi bahan bakar untuk semangat kita. Ingat, hambatan itu bukan tanda kita gagal. Hambatan itu tanda kita sedang di tempat jadi lebih kuat. Kemudian yang kelima, mental pemimpin yang harus dimiliki. Ya, jika Anda ingin bisnis kecil bisa bertahan, bahkan berkembang, Anda harus punya mental pemimpin. Jadi, inilah contoh pemimpinnya. Nomor 1, berani ambil keputusan. Jangan ragu untuk mencoba hal baru. Jika salah, evaluasi. Kalau benar, lanjutkan. Nomor 2, konsisten. Banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak konsisten. Nomor 3, disiplin. Pemimpin yang baik itu disiplin. Buka warung tepat waktu, layani pelanggan dengan ramah, catat pemasukan dan pengeluaran. Nomor 4, mau belajar. Jangan puas dengan ilmu yang ada. Belajar pemasaran, belajar mengatur keuangan, belajar dari pengalaman orang lain. Nomor 5, tidak mudah menyerah. Ya, sekali jatuh, bangkit lagi. 2 kali jatuh, bangkit lagi. Bahkan 1000 kali jatuh, tetap bangkit lagi. Karena pemimpin sejati nggak akan berhenti. Kemudian yang keenam, kisah inspiratif. Ya, saya kasih contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Ada seorang bapak-bapak di desa yang hanya punya lahan sempit. Mungkin ukurannya nggak sampai seperempat hektar. Orang-orang bilang, ah, lahannya kecil, hasilnya pasti juga kecil. Tapi beliau punya mental pemimpin. Beliau tanami lahannya dengan sayuran organik, dipasarkan lewat media sosial. Dari situ, pelanggannya justru datang dari kota, bahkan sampai ada langganan rutin tiap minggu. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang awalnya cuma jualan keripik singkong dari dapur rumahnya. Dia mulai dari produk 5 bungkus sehari, tapi dia tekun, sabar, belajar cara packing yang bagus, belajar promosi online, dan sekarang keripiknya sudah masuk ke toko oleh-oleh dan punya brand sendiri. Jadi, apa yang bikin mereka berhasil? Karena mereka nggak menyerah, karena mereka sadar sekecil apapun bisnisnya, mereka adalah pemimpin yang punya tanggung jawab untuk membesarkannya. Kemudian yang ketujuh, tips praktis untuk naik kelas. Ya, supaya bisnis kecil-kecilan bisa naik kelas, ada beberapa tips sederhana yang bisa teman-teman terapkan. Yang pertama, catat keuangan. Jangan campur uang pribadi dengan uang bisnis. Pemimpin yang baik tahu cara mengatur keuangan. Yang kedua, rawat pelanggan. Ya, sapa dengan ramah, jaga kualitas, kasih bonus kecil-kecilan jika perlu. Yang ketiga, manfaatkan teknologi. Pakai WhatsApp, Facebook, Instagram, atau bahkan YouTube
untuk promosi secara gratis, tapi efeknya besar. Yang keempat, bangun jaringan. Jangan malu belajar dari sesama pedagang, petani, atau pembisnis lainnya. Yang kelima, berpikir jangka panjang. Ya, walaupun kecil, harus punya visi. Mau dibawa kemana bisnis ini 5 tahun ke depan? Jika tips ini dijalankan, pelan-pelan bisnis kecil akan berkembang. Kemudian yang kedelapan, filosofi hidup sebagai pemimpin bisnis. Ya, saya percaya setiap usaha kecil itu bukan cuma soal cari uang, tapi juga soal membangun harga diri, membangun mental, bahkan membangun harapan untuk keluarga. Pemimpin sejati itu bukan cuma soal mimpin bisnis, tapi juga memimpin dirinya sendiri. Jika malas, dia lawan dengan disiplin. Jika sedih, dia lawan dengan harapan. Jika gagal, dia lawan dengan keberanian untuk mencoba lagi. Ya, itulah pemimpin sejati. Dan Anda, walaupun usaha kecil-kecilan, Anda sudah ada di jalur itu. Jadi, teman-teman semua, pesan saya cuma satu. Jangan menyerah. Walaupun usaha kecil, walaupun baru merintis, walaupun sering diremehkan, tetaplah berdiri tegak. Karena Anda adalah pemimpin. Pemimpin untuk bisnis Anda. Pemimpin untuk keluarga Anda. Pemimpin untuk masa depan Anda sendiri. Ingat baik-baik, sukses itu bukan soal siapa yang mau besar, tapi siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman yang lagi berjuang, dan tekan tombol subscribe supaya kita bisa terus berbagi inspirasi dan semangat di video-video berikutnya. Tetap semangat, jangan menyerah, karena Anda adalah pemimpin sejati di bisnis Anda sendiri. Terima kasih. Salam dari saya, Doses Pas.